Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi channel saya Arifin Muhammad. Saya setting kursi dulu. Di video kali ini mohon izin duduk teman-teman. Di video kali ini saya mau bahas salah satu helm trail paling solid, paling mantap di kelasnya. Ini dia helmnya, helm Bell 440R dengan sudah dibekali fitur MIPS. Teman-teman bisa beli ini dengan harga barunya itu di kisaran 1.400.000 sampai 1.600.000. Mungkin untuk teman-teman yang benar-benar serius main MTB, ini bisa jadi salah satu rekomendasi helm untuk teman-teman upgrade yang dulunya mungkin masih pakai Lixada, pakai Cerbul. Ini bisa jadi salah satu wishlist. Karena apa sih alasannya kenapa ini jadi wishlist kita untuk upgrade? Bentuknya menurut pendapat pribadi saya itu nggak ngebosenin. Dia nggak bulat banget begini, tapi di sini ada lekukannya gitu. Dan nggak kotak banget gitu. Kadang kan ada orang yang nggak suka yang bentuknya kotak banget, misalkan seperti matte. Itu kan termasuknya hampir kotak, atau nggak POC ataupun yang lainnya gitu. Atau enggak yang bulat banget, misalkan seperti TLD. Kadang ada orang yang kurang begitu suka desain bentuknya gitu. Dari build quality-nya ini mantap banget. Warnanya hampir 90% atau 80% itu doff. Kalaupun ada sentuhan glossy-nya dikit, itu hanya sedikit, hanya 10%. Glossy-nya pun nggak glossy banget. Tuh, kemudian di bagian sini tuh ada karetnya. Ini mungkin untuk bahasanya bukan perekat, tapi untuk memberikan grip ketika kita menggunakan Google. Google kan biasanya di bagian belakang di dalamnya tuh ada karetnya. Jadi ini untuk menjadi grip ketika teman-teman menggunakan Google pas riding di track gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian sini ada brandingnya yaitu Bell. Kemudian di bagian visornya juga ada branding Bell-nya. Tapi nggak begitu kelihatan karena warnanya sama-sama hitam dan agak sedikit glossy. Bagian kanan kirinya pun sama, ada branding Bell-nya. Sini juga ada. Kemudian di bagian sini ada salah satu fiturnya, fitur safety ketika teman-teman menggunakan helm ini, yaitu MIPS, Multi Directional Impact System, Protection System. Jadi ada proteksi untuk kepala kita, misalkan kita jatuhnya kepalanya agak ada rotasinya, jadi kepala itu bisa ngikutin, jadi benturan yang terjadi di kepala kita itu sedikit lebih terminimalisir gitu. Lebih aman lah maksudnya, walaupun nggak menghilangkan cedera 100%-nya, tapi setidaknya meminimalisir gitu. Yang harusnya parah banget itu nggak begitu parah gitu, karena ada fitur MIPS-nya ini gitu. Ini yang salah satu yang mungkin membuat helm ini harganya lumayan mahal, di atas 1 juta gitu. Itu keunggulan pertamanya. Kemudian keunggulan keduanya, dia visornya bisa di-adjust, bisa naik turun. Bisa ini normal, ini 1 naik, ini 2. Itu bisa di-adjust sampai segini. Itu hampir sama seperti helm-helm pabrikan yang lain, matte, kemudian Fox Speed Frame, POC, itu yang visornya bisa di-adjust. Itu ya. Kemudian kelebihannya lagi, helm ini termasuknya ringan. Dia ada di bobot 400 gram. Kalau menurut pendapat pribadi saya, 400 gram itu kategori helm yang ringan. Tapi kalau misalkan udah 700 gram ke atas, atau enggak bahkan 1 kilo, waduh berat itu. Biasanya yang 700 gram ke atas itu mungkin full face, atau enggak helm full face itu termasuknya, ya termasuk masih ringan gitu. Tapi nggak bisa dipakai untuk dalam jangka waktu lama. Durasi yang lama itu pasti efeknya bisa jadi di kepala jadi sakit. Itu beratnya, dan ini di size L, 59 sampai 63 cm untuk lingkar kepalanya. Itu ya. Kemudian di bagian dalamnya sini ada fitur lagi, teman-teman. Ada fitur sweat padding. Jadi ketika keringat itu mau netes ke arah mata, selain dihalangi sama alis, ini juga ada fitur sweat paddingnya. Jadi keringat yang tadinya mau netes ke alis itu diarahkan ke samping supaya nggak langsung kena ke mata. Itu sih yang tertera di websitenya Bell. Jadi insya Allah lebih aman untuk
mata kita, karena mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan mata kena keringat itu pasti perih banget. Itu ini ada fitur sweat paddingnya, dan salah satu kelebihannya bel juga paddingnya itu, busanya itu ditempelin sampai depan sini. Bahkan mungkin hanya bel doang, helm-helm yang lain itu nggak ada. Tuh yang saya tahu ya, kalau teman-teman tahu ada yang ditempel sampai depan sini, boleh tulis di kolom komentar gitu, supaya jadi tambahan wawasan ilmu untuk saya. Tuh kemudian ada fitur lagi di sini, yaitu ada float fitnya. Jadi ini tuh kayak ngapung gitu, nggak tenggelam ke dalam gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengadjustnya, mengaturnya itu sesuai dengan kenyamanan kita, supaya ketika kita pakai helm ini jadi lebih nyaman. Itu float fitnya ada di bagian belakang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini dia fitur yang sangat bikin kemecer, bikin orang kepengen, yaitu ada magnetic lock-nya atau fit lock. Di harga 1.400.000, 1.500.000 teman-teman itu udah bisa dapat fitur ini. Tapi kalau teman-teman beli helm-helm merek Rockbros sekarang atau Bad Fox di harga 1 juta itu udah dapat. Cuman mungkin minusnya dia di paddingnya, di busanya kurang begitu nyaman. Kalau di bel ini kalian harga 1.400.000, 1.500.000 sudah dapat fitur fit lock. Kalau di helm Fox itu bisa sampai 2 jutaan baru kita dapat fitur ini. Bedanya kan lumayan, kita bisa save sampai 700 ribuan gitu untuk mendapatkan fitur ini. Itu ya. Itu untuk fiturnya. Dan kita bahas sedikit kekurangannya. Kekurangannya di bagian float fitnya ini. Float fitnya itu tadinya ada rubbernya gitu. Kalau kita simpen helmnya di tempat yang kurang tepat, di suhu yang kurang tepat, itu karet yang ada di float fitnya ini bisa meleleh. Itu salah satu kekurangannya. Sama mungkin di bagian sini tidak ada lubang ventilasi lagi. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau ditambah lubang ventilasi di sini, lubang ventilasi lagi di sini, tambah dikit aja, segaris di sini aja, cakep banget. Sixer aja nggak bakal laku mungkin, helm Sixer. Ya, helm bel Sixer ada di atasnya ini, itu mungkin nggak bakal laku. Bentuknya karena aneh, kurang lah, nggak serk saya. Kalau ditambahin di sini ventilasi lagi, Sixer udah fix nggak bakal laku. Gitu. Itu ya kelebihannya, kekurangannya di sini aja sih. Sama mungkin salah satu kekurangannya dia nggak ada busa cadangannya atau nggak ada padding cadangan. Jadi orang yang mungkin mau beli ini jadi mikir lagi, kok nggak ada padding cadangannya ya? Nanti kalau ini kotor gimana? Bau gimana? Kita nggak bisa nyuci, kita nggak bisa pakai. Apalagi yang teman-teman helmnya cuma satu, gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, kita bisa jemur, habis pakai itu jemur, diangin-anginin. Jadi kan udah anti bakteri juga kok di keterangan di webnya. Jadi teman-teman bisa jemur atau nggak diangin-anginin lah, biar nggak terlalu bau atau nggak terlalu kotor. Tuh nanti seminggu sekali atau nggak pas memang lagi nge-goes boleh dicuci paddingnya, walaupun kita nggak dapat busa cadangannya. Itu kekurangannya di bagian sini, sama nggak dapat busa cadangan. Sama mungkin itu aja sih kekurangannya. Gitu. Lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Dan bentuknya, salah satu kelebihannya adalah bentuknya nggak ngebosenin. Sampai kapanpun teman-teman ketika nggak bakal nyesel beli helm ini, nggak bakal ngebosenin helmnya. Dipakai akan menambah kegantengan, mungkin 90% menambah kegantengan ketika menggunakan helm ini. Gitu. Bentuknya nggak ngebosenin dan ringan banget. Dan ini salah satu helm yang paling nyaman menurut pendapat pribadi saya. Dari sekian helm yang udah pernah saya coba, Giro Tyran, Speed Frame, kemudian Matte, kemudian Chairbull, TLD saya belum pernah nyoba. POC pun belum pernah nyoba. Sweat Protection belum pernah nyoba. Tapi dari sekian helm, dari 5 helm udah pernah saya coba, ini paling nyaman. Dipakai lama pun, durasi lama, nggak sakit di kepala. Itu ya. Kita coba pakai dulu. Nah, ini fitur yang sangat bikin orang pengen punya. Fit lock. Tapi menurut beberapa riders, fit lock ini kurang safety, karena kalau misalkan kita crash, nggak ada yang berharap crash ya, tapi kalau misalkan crash, menurut beberapa riders ini gampang lepas. Lebih baik yang kuncian yang biasa, itu lebih safety buat beberapa riders. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, ini udah safety banget, magnetic lock, dan lebih mudah untuk melakukan penguncian. Bahkan kita nggak ngeliat pun, diginiin doang, ketemu ya.
tinggal di-adjust di sini. Kemudian ini kalau naik begini bisa pasang Google di sini, lebih ganteng lagi. Kesimpulannya gimana? Helm ini sangat worth it banget dibeli tahun 2025. Itu untuk teman-teman yang punya budget lebih, atau teman-teman yang udah mulai benar-benar serius pengen upgrade helm, ini bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman ganti helmnya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk lebih menjaga keselamatan kepala kita, karena kepala itu di dalamnya sangat berharga dan sangat harus dijaga. Itu saja mungkin review dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman mengenai helm. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.